Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raif Ilham Putra dengan NIM 2201031101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Human Immunodeficiency Virus atau HIV dan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS yang terjadi permasalahan global dalam kesehatan masyarakat. PPT ini dibuat oleh saya sendiri. Pengertian HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel-sel yang disebut CD4 atau sel T. Virus ini menghancurkan dan merusak sel-sel kekebalan tubuh yang pada gilirannya melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu stadium lanjut infeksi HIV di mana sistem kekebalan tubuh telah sangat lemah. Orang yang terinfeksi HIV atau AIDS rentan terhadap infeksi yang berat dan kanker yang jarang terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat. Faktor resiko penularan HIV/AIDS. Yang pertama, itu bisa melalui hubungan seksual yang tidak aman. Yang kedua, penggunaan jarum suntik bersama. Yang ketiga, transfusi darah. Yang keempat, ibu ke anak melalui air susu. Yang kelima, peralatan medis yang tidak disterilkan dengan baik. Yang keenam, seks bebas di luar perkawinan dan hubungan monogami. Selanjutnya, gejala klinis HIV/AIDS. Yang pertama itu ada tahap infeksi awal. Itu gejalanya berupa demam, demam tinggi, atau demam yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, sakit tenggorokan dan radang kelenjar getah bening, ruam kulit yang muncul dalam beberapa minggu setelah infeksi, sakit otot dan sendi, kelelahan yang tidak wajar. Yang kedua, tahap laten. Pada tahap ini, beberapa orang mungkin tidak mengalami gejala khusus atau hanya mengalami gejala ringan yang tidak spesifik, seperti kelelahan, penurunan berat badan, atau infeksi saluran pernapasan yang sering terjadi. Selanjutnya yaitu tahap simptomatik awal, infeksi oportunistik. Infeksi yang diakibatkan oleh mikroorganisme yang biasanya tidak menyebabkan masalah pada individu dengan sistem kekebalan yang sehat, tetapi dapat berkembang menjadi penyakit yang serius pada individu dengan HIV/AIDS. Contohnya adalah infeksi jamur pada mulut atau infeksi paru-paru. Selanjutnya, kehilangan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, demam yang berkepanjangan, kelenjar getah bening yang membesar, diare yang berlangsung lama, infeksi kulit seperti herpes zoster atau cacar air, atau infeksi jamur pada kulit, infeksi saluran pernapasan yang berulang-ulang. Yang keempat itu ada tahap AIDS, itu advanced stage. Gejalanya berupa infeksi oportunistik yang serius seperti tuberkulosis, pneumonia, pneumocystis jirovecii, cytomegalovirus atau CMV, atau toxoplasmosis, infeksi sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan gangguan kognitif, kejang, dan kelemahan otot, kanker terkait AIDS seperti sarkoma Kaposi, limfosa non-Hodgkin, atau kanker serviks, gangguan sistem pernapasan termasuk pneumonia bakteri dan virus, kehilangan berat badan yang signifikan, kelemahan fisik yang berlangsung lama, gangguan sistem pencernaan yang serius. Selanjutnya, diagnosis dan pengobatan HIV/AIDS. Yang pertama itu ada tes antibodi HIV. Tes antibodi HIV ini dilakukan dengan menguji keberadaan antibodi terhadap virus HIV dalam darah atau cairan tubuh lainnya. Tes ini dapat dilakukan menggunakan tes cepat atau rapid test atau tes laboratorium. Hasil positif pada tes ini menunjukkan adanya infeksi HIV. Selanjutnya ada tes antigen dan antibodi HIV. Tes ini mendeteksi antigen HIV, protein virus, dan antibodi HIV dalam darah. Tes ini lebih sensitif daripada tes antibodi tunggal dan dapat mendeteksi infeksi lebih awal. Selanjutnya ada tes RNA atau DNA HIV. Tes ini mendeteksi materi genetik virus HIV dalam darah. Tes ini biasanya digunakan pada tahap awal infeksi atau untuk memantau keberhasilan terapi. Selanjutnya ada tes keberadaan HIV dalam cairan tubuh lainnya. Tes ini dilakukan pada cairan tubuh seperti air liur, urin, air mata, dan cairan vagina untuk mendeteksi keberadaan virus HIV. Tes ini mungkin digunakan jika tes darah tidak tersedia atau tidak dapat dilakukan. Berikutnya, pengobatan HIV/AIDS. Pengobatan HIV/AIDS yang pertama yaitu adalah terapi antiretroviral
atau ARV. Terapi antiretroviral adalah penggunaan kombinasi obat-obatan yang bertujuan untuk menghentikan replikasi virus HIV dalam tubuh. Terapi ini membantu menjaga tingkat kekebalan tubuh dan mengurangi resiko komplikasi dan penyebaran virus ke orang lain. Terapi antiretroviral umumnya terdiri dari 3 atau lebih obat yang bekerja pada tahap-tahap berbeda dalam siklus hidup virus HIV. Yang kedua, ada terapi pencegahan primer. Terapi pencegahan primer yang juga dikenal sebagai profilaksis pre-expose melibatkan penggunaan obat antiretroviral oleh individu yang berisiko tinggi terkena infeksi HIV. Terapi ini dapat membantu mencegah penularan HIV jika terjadi kontak dengan virus. Yang ketiga ada terapi pencegahan sekunder. Terapi ini dikenal sebagai profilaksis pasca expose atau PEP, melibatkan penggunaan obat antiretroviral setelah terpapar virus HIV. PEP dapat mengurangi resiko penularan HIV jika terjadi kontak yang berisiko dengan virus, seperti setelah hubungan seksual tanpa pengaman atau tusukan dengan jarum suntik yang terkontaminasi. Yang keempat, ada perawatan penyakit dan infeksi terkait. Pasien dengan HIV/AIDS juga memerlukan perawatan untuk penyakit dan infeksi terkait yang mungkin muncul sebagai akibat dari kelemahan sistem kekebalan tubuh. Ini termasuk pengobatan infeksi oportunistik, terapi kanker terkait AIDS, dan manajemen gejala dan komplikasi lainnya. Berikut ada dampak sosial, ekonomi, dan stigma HIV/AIDS. Pertama, dampak sosial. Itu berupa stigma dan diskriminasi. Orang yang hidup dengan HIV/AIDS seringkali mengalami stigmatisasi dan diskriminasi dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial, gangguan hubungan interpersonal, dan penurunan kualitas hidup. Selanjutnya, ada pengasuhan dan keluarga. HIV/AIDS dapat memiliki dampak yang signifikan pada keluarga dan pengasuhan. Orang tua yang hidup dengan HIV/AIDS mungkin menghadapi tantangan dalam merawat anak-anak mereka, termasuk perasaan takut akan penularan, kekhawatiran tentang masa depan, dan beban emosional. Yang ketiga ada orang tua dan anak. Orang tua dan HIV/AIDS juga dapat menyebabkan perubahan dalam peran orang tua dan anak. Anak-anak yang terkena HIV/AIDS dapat mengalami stigma dan diskriminasi, kesulitan akses ke pendidikan, dan risiko pengabaian atau kehilangan keperawatan jika orang tua mereka meninggal akibat penyakit tersebut. Yang kedua ada dampak ekonomi, biaya perawatan. Perawatan jangka panjang dan pengobatan HIV/AIDS dapat menimbulkan beban finansial yang besar pada individu, keluarga, dan sistem perawatan kesehatan. Biaya obat antiretroviral, perawatan kesehatan rutin, dan perawatan infeksi oportunistik dapat menjadi mahal. Yang kedua, kehilangan tenaga kerja. HIV/AIDS dapat menyebabkan kehilangan tenaga kerja dan produktivitas yang berdampak pada ekonomi keluarga dan negara. Orang yang hidup dengan HIV/AIDS mungkin menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan atau mencari pekerjaan baru karena diskriminasi dan kesehatan yang terpengaruh. Selanjutnya ada beban sistem perawatan kesehatan. HIV/AIDS memerlukan perawatan jangka panjang yang kompleks dan mahal. Hal ini menimbulkan beban pada sistem perawatan kesehatan, terutama di negara dengan sumber daya terbatas. Biaya perawatan dan pengobatan HIV/AIDS dapat mengurangi alokasi sumber daya untuk masalah kesehatan lainnya. Yang ketiga ada stigma dan diskriminasi. Stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Stigma sosial terhadap orang dengan HIV/AIDS berdampak negatif pada kualitas hidup mereka. Stigma dapat mengakibatkan isolasi sosial, diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan akses ke layanan kesehatan. Yang kedua ada penyakit terkait perilaku. HIV/AIDS terkait erat dengan perilaku tertentu seperti hubungan seksual yang tidak aman atau penggunaan narkoba suntik. Stigma terhadap HIV/AIDS dapat terkait dengan stigma terhadap perilaku-perilaku tersebut yang dapat menghambat upaya pencegahan dan pengobatan. Terakhir ada edukasi dan kesadaran. Stigma dan diskriminasi dapat menghambat upaya edukasi dan kesadaran tentang HIV/AIDS. Orang-orang mungkin enggan mencari informasi. Baik, kesimpulan yang bisa kita dapat pada materi hari ini,
HIV/AIDS merupakan pandemi global yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan stigma yang signifikan. Dampak sosial termasuk stigma dan diskriminasi terhadap individu yang hidup dengan HIV/AIDS, pengaruh pada keluarga dan pengasuhan, serta perubahan dalam peran orang tua dan anak. Dampak ekonomi mencakup biaya perawatan yang tinggi, kehilangan tenaga kerja, dan beban pada sistem perawatan kesehatan. Sementara itu, stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS mempengaruhi kualitas hidup individu, menghambat upaya pencegahan dan pengobatan, dan memperburuk situasi sosial mereka. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.